Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Brilian Manadewi, NIM 1717051393. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial, Modal Usaha, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 se-Kecamatan Tegalalang. Nah, sebelum saya lanjut mempresentasikan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SIAKMSI, sebagai pembimbing utama saya, Ibu Nyoman Ayulan Tresnadewi, SIMSC, sebagai pemimpin pendamping saya, dan Bapak Ibu Julianto, SIMSI AK, sebagai penelah saya. Nah, pokok pembahasan proposal saya ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Nah, latar belakang penelitian. Perekonomian Indonesia merupakan isu yang paling penting, apalagi dengan pengaruhnya sekarang terhadap wabah COVID-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020 di Indonesia. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, di Indonesia, pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi menurut Center of Return on Economic. Dampak pandemi COVID-19 terhadap hilangnya mata pencarian di sektor informal perlu lebih diwaspadai. Pasalnya, daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja informal. Gubernur Bali, Iwayan Koster, menyatakan pandemi COVID-19 telah memberi perlakuan atau pukulan cukup parah bagi pariwisata di provinsi. Ia mengungkapkan sekitar 75.000 lebih karyawan sudah dirumahkan dan di PHK. Nah, jumlah ini dipastikan akan terus bertambah jika pandemi COVID-19 terus berkepanjangan. Banyak pariwisata di Indonesia mengalami penurunan termasuk Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata. Salah satunya di Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali, yang dikenal sebagai pusat kesenian dan budaya, ukiran di Pulau Bali. Selain itu, Kabupaten Gianyar juga memiliki banyak daerah tujuan wisata dan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan yang berlibur ke Pulau Dewata Bali. Keberadaan wisatawan ini menyebabkan hampir sebagian besar masyarakat Gianyar beralih ke UMKM seperti industri, hasil pertanian, kerajinan, jasa, pedagang, dan lain-lain. Dan dilansir dari situs resmi dutabalinews.com, data di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali hingga 31 Desember 2018, jumlah UMKM di Provinsi Bali tercatat 326.000 yang tersebar di 9 kabupaten atau kota, dan Kabupaten Gianyar merupakan paling banyak, yakni 75.312 UMKM. Peningkatan signifikan ini pun membawa rasio kewirausahaan di Bali naik gratis dan tentu positif untuk iklim kewirausahaan di Bali. Nah, dan ini merupakan tabel data rekapitulasi data UMKM Kabupaten Gianyar tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, data ini didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar. Dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah UMKM dari berbagai sektor di Gianyar tahun 2018 berjumlah 75.312. Tahun 2019, UMKM meningkat sebesar 100 menjadi 75.412 UMKM. Hingga akhir tahun 2020, jumlah UMKM di Gianyar meningkat kembali sebesar 130 menjadi 75.542 UMKM. Hal ini menandakan banyak sekali masyarakat yang tertarik membuka bisnisnya di sepanjang tahun akhir 2018 sampai akhir tahun 2020. Nah, dan data ini merupakan rekapitulasi data UMKM di Kabupaten Gianyar tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Permasalahan yang pernah ditemukan yaitu peningkatan jumlah UMKM di Gianyar dibarengi dengan peningkatan jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19. Semenjak adanya pandemi, banyak juga karyawan yang dirumahkan dan di PHK. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi mikro akan mengurangi daya beli rata-rata konsumen.
Kondisi saat ini, daya saing UMKM di Gianyar, khususnya di Kecamatan Tegalang, masih sangat rendah apabila dibandingkan di wilayah Bali lainnya. Rendahnya daya saing UMKM di Kecamatan Tegalang juga ditunjukkan dengan kalahnya pemasaran produk luar daerah. Maka dari itu, usaha kecil dan menengah perlu dikembangkan dengan baik dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Selain itu, permasalahan UMKM yang peneliti temukan yaitu permasalahan modal usaha. Permodalan yang kecil membuat UMKM hanya mampu bertahan di pasar yang kecil bagi setiap organisasi usaha. Modal memegang peranan penting dalam menjalankan operasi usaha. Modal merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih aktiva dan utang yang ada, menurut Mardiasmu tahun 2008. Keberlanjutan suatu usaha untuk kedepannya juga dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi dari pelaku usaha itu sendiri. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan oleh pengelola usaha dalam menjalankan operasional usahanya. Nah, kebaruan penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel pemanfaatan media sosial. Penambahan variabel ini dengan alasan bahwa keberlanjutan bisnis UMKM di tengah pandemi harus tetap melakukan perubahan dan pengenalan produk dengan memanfaatkan media sosial, karena ini membantu dalam promosi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, jam operasional UMKM sudah dibatasi. Selanjutnya, ada populasi yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, populasinya pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Sementara penelitian ini mengambil pada Kecamatan Tegalalang. Menariknya, belum adanya penelitian mengenai keberlanjutan bisnis UMKM yang dilakukan di tempat penelitian ini, yang dapat dilihat dari kebaruan kasus keberlanjutan bisnis UMKM yang terjadi pada beberapa UMKM di Kecamatan Tegalalang. Yang ketiga, pada penelitian sebelumnya, peneliti dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19. Sedangkan pada penelitian ini, dalam situasi keadaan pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap keberlanjutan UMKM. Nah, identifikasi masalah penelitian yang pertama, para pelaku UMKM di Kecamatan Tegalang dalam mendapatkan modal usaha masih mengalami hambatan seperti tidak mampunya membayar bunga yang berlebih akibat terlambatnya memutar modal dan masalah administrasi dalam mencari bantuan. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Tegalang belum maksimal untuk memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat. Yang ketiga, pemahaman tentang akuntansi sangat rendah sehingga masih banyak pelaku UMKM tidak menerapkan dan dianggap tidak penting. Pelaku usaha di Kecamatan Tegalang juga masih mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha yang mengakibatkan manajemen keuangan tidak tersusun secara rapi dan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pembatasan aktivitas masyarakat akibat COVID-19 berpengaruh pada aktivitas bisnis dan mengalami penurunan jumlah penjualan yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pembatasan masalah. Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengaruh pemanfaatan media sosial, modal usaha, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tegalalang. Rumusan masalah penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tegalalang. Kedua, bagaimana pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tegalalang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tegalalang. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Selanjutnya, ada kajian teori yang pertama, keberlanjutan. Menurut Mansell dan Jordan tahun 2014, keberlanjutan usaha adalah suatu usaha untuk membuat apapun yang dibutuhkan dapat terpenuhi tanpa adanya kemampuan generasi masa depan yang dikorbankan. Kedua, UMKM. Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUPAR tahun 2014. Usaha kecil termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Selanjutnya ada COVID-19. Menurut novel coronavirus, dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan menjelaskan coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ini merupakan dampak pandemi COVID-19 ada 3. Lalu ada variabel bebas yang pertama media sosial. Menurut Sarela tahun 2010, media sosial adalah paradigma media sosial atau media baru dalam konteks industri pemasaran. Para pelaku UMKM akan lebih mudah berkomunikasi melalui media sosial mengenai harga, produk, distribusi, serta promosi yang dilakukan. Kedua, modal usaha. Menurut Rianto 2001 menyatakan modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha.
Ketiga, pemahaman akuntansi. Menurut Melati tahun 2019, pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan. Selanjutnya, kajian hasil penelitian relevan diambil dari salah satu penelitian terdahulu, yaitu Arliani tahun 2019. Kerangka pemikiran, yaitu pengaruh X1 media sosial terhadap keberlanjutan UMKM Y. Yang kedua, pengaruh modal usaha X2 terhadap keberlanjutan UMKM pada Y. Yang ketiga, pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM Y. Hipotesis penelitian yang pertama, media sosial X1 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Yang kedua, modal usaha X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Yang ketiga, pemahaman akuntansi X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Metode penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kecamatan Tegalalang. Nah, Kecamatan Tegalalang merupakan daerah sentra industri rumah tangga dan perdagangan barang-barang kerajinan khas Bali. Kecamatan Tegalalang juga merupakan kecamatan yang memiliki daya tarik berupa tempat wisata. Nah, Kecamatan Tegalalang juga memiliki ciri khas yaitu angkol-angkol di samping rumah terdapat artwork sebagai tempat mereka jualan. Nah, selanjutnya waktu penelitian dari bulan Februari sampai Juli 2021. Rancangan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausal asosiatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Klasifikasi populasi dan sampel, populasi diambil yaitu 182 UMKM formal di Kecamatan Tegalalang tahun 2020 yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar. Lalu, penentuan besarnya jumlah sampel dicari dengan menggunakan rumus metode solving untuk menentukan berapa minimal sampel. Dengan presentase kelonggaran yang digunakan peneliti adalah sebesar 10% dan mendapatkan hasil sebesar 65 sampel. Nah, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dan data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Dan data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Peneliti menyediakan beberapa jenis pertanyaan tertutup dan pilihlah jawabannya. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran dalam kuesioner ada skala pengukuran Likert. Dengan keterangan sangat setuju skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1. Nah, teknik analisis data yang pertama ada uji kualitas data dengan uji validitas, uji reliabilitas. Yang kedua ada uji statistika deskriptif. Yang ketiga ada uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikoledianiaritas, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu dengan uji regresi linear berganda, uji T, analisis determinasi atau R2. Sekian presentasi dari proposal saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.